Hai, kenalin nama aku Amanda, balik di YouTube channel aku dan masih tentang perbehelan. Sesuai sama judulnya, di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman kontrol behel yang ke-25. Sebelum mulai videonya, seperti biasa aku mau disclaimer dulu kalau misalnya aku ini hanya pasien yang sedang melakukan perawatan behel dengan dokter gigi spesialis ortodontis. Aku nggak memiliki background kedokteran, apalagi background kedokteran gigi. Langsung aja, kontrol behel ke-25 ini itu nggak banyak yang dilakukan sama dokter aku. Kemarin itu dokter hanya mengganti karet aja, tentu karena ganti karet itu wajib ya. Seperti yang udah selalu aku sering mention di video-video aku, kalau misalnya ganti karet setiap kontrol behel itu adalah wajib. Dan di kontrol behel ke-25 ini, dokter itu mengganti karet aku ke karet power chain. Kalau misalnya kalian nonton video kontrol behel aku sebelumnya, di kontrol behel sebelumnya itu aku pakai karet power O. Karena di kontrol behel sebelumnya itu giginya itu kan masih mau digerakin dulu, dilurusin lagi, jadi dipakaiinlah karet power O, sehingga saat kontrol behel kemarin itu gigi aku tuh menciptakan beberapa space. Aku udah sempet kasih tahu juga di video kontrol behel sebelumnya, ada beberapa space di gigi aku. Kontrol behel kali ini itu dipakein karet power chain untuk menarik giginya dan menutup si space-space itu. Lalu untuk rasa sakitnya gimana? Kalau misalnya di kontrol behel sebelumnya aku itu bilang aku udah nggak merasakan lagi rasa sakit setiap kontrol behel, tapi di kontrol behel ke-25 ini aku merasakan lagi karena kan dari karet power O yang giginya agak renggang-renggang, ada space-space, kemudian dipakein karet power chain untuk narik dan nutup space-nya, ngerapetin giginya, itu bener-bener kerasa ngilunya hampir di semua gigi ya. Dan dokter pun udah ngingetin juga kalau misalnya akan lebih ngilu karena dipakein karet power chain. So ya, aku ngerasakan itu sekitar 3-5 hari kemarin, lumayan lama. Kalau misalnya kalian mau lihat kondisi gigi aku sekarang, ini dia kondisi gigi aku sekarang. Oh ya, di kontrol behel kali ini kalian bisa lihat sendiri aku memilih karet warna hitam. Dan karena ini warna hitam, sehingga saat aku pakai power chain itu benar-benar kelihatan ya, karetnya itu nyambung semua. Itu aja yang dilakukan sama dokter aku di kontrol behel ke-25 ini. Untuk biayanya juga masih sama aja, yaitu Rp338.000. Dan iya, kemarin itu dokter juga ngasih tahu aku kalau misalnya gigi aku yang bawah ini bentuk giginya itu agak segitiga, kata dokternya. Aku juga udah sempat mention di video kontrol behel aku yang keberapa gitu, aku lupa, kalau misalnya emang gigi aku tuh udah rapet semua, tapi yang di sini itu dia tuh kayak ada space gitu. Dokter aku kemarin mention kalau misalnya gigi aku tuh lebih segitiga yang bawah ini, jadi atasnya tuh rapet tapi bawahnya tuh ninggalin celah kayak gini tuh, kira-kira kayak gitu. Dokter itu kemarin nyebutnya itu black triangle. Si black triangle ini kata dokternya nanti itu akan ditutup. Kemudian dokter itu ngasih aku opsi, mau ditutupnya itu apakah mau ditambal giginya atau mau dikikis sedikit giginya. Terus karena aku awam ya, jadi aku bertanya sama dokternya yang lebih baik untuk jangka panjangnya itu yang mana. Kemudian dokter menjelaskan kalau misalnya tambalan nanti bisa lepas dalam beberapa tahun atau bisa terkikis dalam beberapa tahun dan harus dilakukan tambal ulang lagi untuk menutup si space itu lagi kalau misalnya tambalannya lepas. Tapi kalau misalnya dikikis, ya udah kayak gigi kita aja, tapi ukuran giginya itu dikikis sedikit aja agar rapih dan bisa bergerak begini. Jadi terus aku nanya kalau misalnya dikikis itu apakah akan ngilu nanti giginya setelah dikikis, apakah akan mempengaruhi performa dari si gigi aku itu, dan dokter bilang enggak, karena itu yang dikikis hanya sedikit aja. Jadi aku memutuskan untuk dikikis aja, tapi nanti kata dokternya kalau misalnya udah tahap finishing gitu. Dan so far so good, itu aja update-update yang bisa aku berikan ke kalian. Dan aku kan selalu bacain komentar, kemudian aku baca beberapa komentar dari teman-teman yang bilang kalau misalnya kebetulan dapat dokter yang kurang informatif. Kalau dokter aku itu kan setiap aku kontrol selalu ditanyain apakah ada keluhan, terus dokter itu selalu ngasih tahu gimana progres gigi aku, apa yang akan dia lakukan saat kontrol behel itu, dan akan gimana efeknya nanti. Jadi dokter aku tuh selalu informatif banget deh pokoknya. Jadi aku tuh nggak ngerasa khawatir, nggak menerka-nerka apa yang akan terjadi sama gigi aku. Nah, karena aku nerima beberapa komentar kalau misalnya ada teman-teman yang ternyata dokternya itu kurang informatif, cuma diem-diem aja datang ganti karet, kontrol gitu-gitu, udah nggak ada bicara apa-apa. Saran aku sebagai seorang pasien juga, kalau misalnya emang kebetulan kalian dapat dokter yang kurang informatif kayak gitu, ada baiknya kalian yang coba untuk mulai percakapan gitu. Nggak apa-apa, tanya aja, tapi juga dengan bahasa yang polite, tanyain aja karena itu juga adalah hak kita sebagai pasien. Ya, itu aja yang mau aku sharing di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like dan di share. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.